Sidang Jumat yang berbahagia, dalam surah An-Nahl ayat 67 yang saya setir pada mukadimah tadi berbunyi, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Siapa yang beramal saleh, melaksanakan kebaikan-kebaikan, baik dia laki-laki maupun dia perempuan, dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Ya, kita bisa menangkap bahwa yang dimaksud kehidupan yang baik di sini adalah kehidupan dunia. Karena ayat selanjutnya berbunyi, wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kelak nanti Allah pasti akan membalas dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang dikerjakan. Orang-orang yang beriman tidak pernah absen di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang juga dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Sepanjang-panjang doa kita, biasanya kita tutup dengan doa pamungkas, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita meminta kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan minta dijauhkan daripada siksa neraka. Kita yakin sekali bahwa seberat apapun cobaan yang menimpa kita, pada akhirnya akan berakhir dengan doa kita. Karena ini garansi dari Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum. Kalau kita sungguh-sungguh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, karena mengimani bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengabulkan doa kita, pasti seberat apapun kita akan bisa lewati. Nah, sidang Jumat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala menuntunkan kita supaya doa kita ini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu bisa terwujud. Di dalam surah An-Nahl itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha." Siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Terjawab itu, Rabbana atina fid dunya hasanah, akan diberikan kebaikan yang baik di dunia ini. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan juga akan terjawab hasanah di akhirat. Persoalannya sekarang sedang yang berbahagia. Mari kita selalu melakukan introspeksi. Sejauh mana kita beramal saleh, sejauh mana kita beriman, untuk dapat jaminan mendapatkan kebaikan yang baik, mendapatkan kehidupan yang baik di dunia ini. Dan lebih daripada itu, Allah menjamin akan mendapatkan yang lebih baik daripada apa yang diamalkan di dunia ini. Ini yang masalah sekarang sedang berbahagia. Jangan kita merasa segalanya akan gratis. Ya. Kita harus memperlihatkan mujahadah kita, memperlihatkan usaha kita, memperlihatkan kesungguhan kita. Di sini letak masalahnya. Sebab kadang-kadang secara tidak sadar kita menyesali Allah Subhanahu wa taala, menyesali Tuhan. Saya sudah berusaha, saya sudah berdoa, tapi ternyata keadaan saya seperti sekarang ini. Mari kita jujur sidang Jumat berbahagia. Berapa pengorbanan yang kita berikan? Ya. Bagaimana sikap mental kita mendengarkan informasi-informasi yang baik dari Rasulullah SAW. Diceritakan kalau Rasulullah itu
memberikan peringatan ancaman kepada sahabat. Mereka itu rata-rata menangis, bahkan ada yang pisah. Sementara kita jangankan pisah, menangis tidak pernah kita. Kenapa? Tidak nyambung hati kita. Itulah sebabnya kenapa di dalam Islam ini ajaran yang paling pertama dan yang paling ditekankan 10 tahun itu, 13 tahun malah pembinaan iman itu di Mekah. Kemudian nanti 10 tahun dilanjutkan kemudian. Kenapa? Masalahnya sangat prinsip, tidak juga berbahagia. Dan inilah inti dakwah yang sesungguhnya. Bagaimana kita meyakini kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu? Apa kita merasa menyesal kalau ada perintah-perintah yang kita tidak laksanakan? Apa kita merasa takut kalau ada larangan yang kita langgar? Oleh sebab itu sidang yang berbahagia, terutama dalam kondisi kita seperti sekarang ini, sangat diperlukan dan itu sangat dianjurkan. Bacalah berita di mana-mana. Tokoh-tokoh kita, ulama-ulama kita selalu menganjurkan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah kita panik. Orang yang beriman tidak ada paniknya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Kalau kita memang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Artinya kalau kita takut, kita masih merasa sedih, dipertanyakan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sikap mental orang-orang yang beriman. Harus tangguh menghadapi segala cobaan bagaimana beratnya. Sebenarnya kalau dibanding dengan cobaan yang menimpa para sahabat, belum apa-apanya kita sekarang ini. Masih perlu kita meningkatkan ketahanan mental kita dalam menghadapi segala sesuatu. Dan mudah-mudahan sikap inilah yang kita bawa di dalam menyelesaikan segala masalah yang kita hadapi. Karena sebenarnya masih ada masalah yang lebih berat daripada menghadapi corona ini, yaitu masalah krisis ekonomi. Itu sudah diprediksi tahun 2020 ini itu akan terjadi sesuatu yang luar biasa. Boleh jadi lebih dahsyat daripada yang terjadi pada tahun 1998. Tapi mudah-mudahan semua itu dapat kita hadapi dengan jiwa besar, dengan iman yang kita miliki, semuanya akan kita hadapi dengan tenang. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayatil wa dzikril hakim.